Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab adh-dhurriyyah wa an sami'a hadzal kalam min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Kemarin hadis khaslatani la yakunani fi munafiqin husnu samtin wa fiqhun fid din. Itu di Ithaf. Kalau pendapatnya Imam Suyuti, fa innal munafiqa man yakunu 'ariyan anhuma wa hadha min babit taghlidh. Orang munafik tidak mungkin mempunyai husnu samtin dan fiqhun fid din, tapi ini taghlidhan, jadi menyangatkan gitu. Hadis ini sangat mencegahnya itu banget, tapi tidak bisa dipastikan gitu, tapi taghlidh. Lakin al-Imam al-Ghazali yaqul wala tashukkanna fil hadithi, jangan sampai engkau ragu dengan hadis ini. Walhasil nifak itu memang harus selalu diteliti. Wujida fi qulubina amla, diteliti terus. Setiap menemukan hadis, menemukan ayat Quran yang harian aja, dengar azan jengkel apa enggak, itu penting itu. Jengkel berarti masih ada nifak. Wah, udah suruh sholat lagi, itu bisa jadi kafir kalau disuarakan. Kalau masih di hati, berarti hati kita masih ada nifak. Itu aja diobati dulu. Sebab ini yaumiyan. Kemudian sanawiyan, yang tahunan. Ja'ar Ramadan. Kalau hati didatangi bulan Ramadan masih jengkel, disuarakan Ramadan lagi ya, itu bisa kufur. Kalau hati yang jengkel tidak disuarakan, berarti hati kita masih ada nifak. Salah satu obat menghilangkan sifat kemunafikan yang paling mujarab sudah pernah saya terangkan, ini saya ulangi lagi. Sholat jamaah tidak ketinggalan takbir awal selama 40 hari. Ini sudah ditajrib, dicoba oleh para ulama untuk murid-murid mereka. Dan itu ringan dibanding pengobatan-pengobatan yang lain ya. Kalau yang lain kan zikir khafi, pakai latifah, itu bisa menghilangkan nifak. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad dalam hati, tapi terus 24 jam itu terus. Tidur ya berhenti, bangun tidur jalan lagi. Itu bisa menghilangkan sifat nifak. Jadi obat-obat liizalatin nifak yang saya tahu, yang paling ringan yaitu tadi. Salat jamaah 40 hari, jangan kehilangan satu takbir pun. Bagaimana kalau perempuan? Ya ditambah. Dia head berhenti, nanti hitungannya ditambah. Setelah suci, dihitung lagi sampai arba'in. Itu sebagian para murabbi berpendapat begitu. Sebagian lain, headnya itu tetap dihitung arba'in. Tetap dihitung arba'in, nah, gantinya dia suruh dzikir, suruh apa. Ibadah-ibadah yang tidak membutuhkan tahara, tapi tetap dihitung. Jadi masalah, kalau perempuan ingin menghilangkan sifat nifak, mulai tanggal 1 Muharram bahwa dia menjaga sholatul jamaah. Ja'al haid, selama ayyamul haid, supaya dia membaca wirid, Yasin, Waqiah, Tabarak, biniyatil wirid kan boleh itu. Kemudian zikir, sholat ala nabi, apa segala macam, untuk mengganti sholatul jamaah. Tapi tetap dihitung ini. Suci, langsung mulai lagi. Sholatul jamaah lagi sampai arba'in. Itu pengobatan yang sudah ditajribah oleh para ahli tarbiyah dan memang benar. Kemudian wala tasyukkanna, dan jangan engkau ragu
fil hadithi, dengan hadis ini, linifaqi ba'di fuqaha'iz zaman, karena kamu Imam Ghazali, Masya Allah. Ini orang kalau sudah berani nyaci begini, linifaqi ba'di fuqaha'iz zaman, ini kalau bukan wali besar nggak kira berani ngomong gini. Karena sifat kemunafikan yang ada di hatinya kiai-kiai zaman ini, gitulah kalau bahasa kita. Saya umpama berani ngomong, ini ulama Indonesia saat ini rata-rata munafik. Itu yang berani ngomong begitu kan harus wali besar, ulama besar itu. Dan ngomongnya nggak pakai nafsu ini. Ini aja dari sini ketahuan bahwa Sayyidina Imam Al-Ghazali min kubaril ulama'i wal awliya. Sebab berani yadribul ulama ini. Linifaqi ba'di fuqaha'iz zaman. Karena sifat kemunafikan sebagian fuqaha zaman ini, zaman beliau itu. Fa'innahu, maka sungguhnya ma'aroda, tidak menghendaki. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihil fiqh alladhi dhanantahu, ilmu fikih yang engkau duga. Wasayati makna al-fiqhi, akan datang penjelasan apa fikih yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa adna darajatil faqihi ay ya'lama anna al-akhirata khairun minad dunya. Wa adna, dan paling rendahnya, darajatil faqih, derajat-derajat keimanan seorang yang bergelar faqih. Kalau bahasa zaman ini, paling rendahnya derajat kiai, derajat ustadz itu, ayya'lama annal akhirata, dia tahu bahwa akhirat itu khairun minad dunya, lebih baik dari dunia. Maksudnya bagaimana? Jadi gampang aja kalau mau ngecek ini. Nanti ketahuan bahwa kita ini belum masuk alim alladzi qasadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana? Sebab paling rendahnya sudah menjadi jiwa bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu jadi jiwa itu. Bukan hanya pemahaman, fi sadrihi, fi qalbihi, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan ini. Makna harus siap mati. Jadi kalau orang masih merasa di alam dunia ini lebih dia inginkan daripada dia mati dan masuk ke akhirat, belum jadi alim itu. Ini jangan dibilang saya yang ngomong ya, itu bukan darajah saya, ini darajatul Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini yang ngomong ini. Ente bayangkan, besok ente bangun sudah di akhirat, siap apa belum? Wah, tar dulu, belum siap saya. Khalas, lasta minal ulama. Jadi ulama itu yang diakui paling rendah derajatnya oleh Rasulullah SAW itu, yang disampaikan pemahaman ini oleh Imam Al-Ghazali itu, dia itu lama di alam dunia bukan karena asyik, bukan karena lebih enak, bukan karena lebih senang, semata-mata ingin menyebarkan agama, dakwah, itu aja. Saya masih ingin idkhalus surur ala qalbi Rasulullah SAW lebih lama. Kalau saya mati umur sekian, berarti saya khidmah Nabi, nashrul ilm, wa nashrul din, wa nashru kada wa kada, cuma sekian tahun. Itu aja itu. Bukan karena lazzatud dunia, bukan karena nikmatnya hidup di alam dunia, bukan ke sana pikiran ulama. Makanya, kalau sudah kita berkaca dengan Ihya Ulumuddin, kita baru tahu bahwa kita ini calon santri. Baru calon, belum jadi santri. Baru calon, daftar lah, mendaftarkan diri jadi muridnya Imam Ghazali, baru daftar. Belum masuk. Betul, tambah kesana Ihya ini tambah tajam nanti pembahasannya. Wa adna darajatil faqih an ya'lama anna al-akhirata khairun
minad dunya. Dia tahu, dia merasa yadhuk bi anna al-akhirah lebih baik dari dunia. Karena itu sami'na al-akhbar bi anna al-imam an-Nawawi ma yatazawwaj, imam fulan ma yatazawwaj, fulan wa fulan wa fulan, tidak sampai nikah. Bukan karena mereka nggak mau ikut sunnah Nabi masalah kawin, jangan suruh, bukan ke sana. Saya yakin, yakinnya haula il-kiram ma yatazawwajun pasti sudah istikharah kan. Isyarahnya memang nggak boleh kawin. Karena memang hubbul akhirah itu sudah jadi jiwa. Kalau kita kan baru dengar nih, oh jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita harus tahu akhirat lebih baik. Tapi di hati kita ad-dunya khairun minal akhirah, kan masih begitu tiap detiknya. Ini butuh proses ini, peperangan lama ini. Yang namanya jihadul akbar. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ini butuh jihadul akbar, jihadul nafas. Diobati terus sampai naik. Biasanya kata masyayikhuna, sejelek-jeleknya orang kayak kita nih calon-calon santri, kalau memang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala untuk husnul khatimah fi awakhiril umur, itu ada bahasa saya ayyamut tabghib, pakai dot. Hari-hari Allah memunculkan kebencian dunia ke hati si abad. Dan ini macam-macam caranya. Ada yang min lataifillah, diperlihatkan jannah. Hadza makanuka fil jannah, ini tempatmu nanti di surga. Ya gagal ini. Awakhirul umur ini. Ketika melihat, ya Allah, ternyata lebih indah, lebih nikmat. Fashtaqa ilal jannah wa mata ala hubbil jannah. Ini mata husnul khatimah sudah. Meskipun kelasnya masih bawah. Tapi sudah khair, sudah walal akhiratu khairul laka minal ula, sudah terjadi. Sebab dia tahu bahwa jannah khairun min baitihi. Al jannatu khairun min markubihi, dari kendaraannya. Al jannatu wa ahluha khairun min ahlihi. Sehingga munculnya hubbul akhirah asli, tidak palsu. Ada lagi yang ayyamut tabghid ini dikasih penyakit. Ini saya dengar langsung dari ba'du masyayikhina. Diberi penyakit yang sakit luar biasa ke badannya. Sampai dia nggak tahan, ya Allah, nggak enak di alam dunia. Itu kata guru saya waktu saya berkunjung ke salah satu orang sakit sama beliau waktu itu. Beliau bilang, ini orang dikehendaki akan meninggal husnul khatimah. Jadi ditabghidkan, dibencikan dunia. Dia orang kaya soalnya. Dengan itu kan akhirnya bughd. Nggak enak sudah. Rumah indah nggak terasa, tempat tidur indah nggak terasa. Badannya sakit semua sih. Falamma abghadha ad-dunya, ketika dia benci dunia, washtaqa ila al-akhirah wa talaba husnal khatimah, ajabahu Allah wa mata ala husnal khatimah. Jadi jangan sekali-kali suudzon kalau ada orang-orang yang di akhir-akhir umurnya diberi penyakit yang menyakitkan dia, jangan-jangan itu Allah Ta'ala lagi menuntun dia untuk menuju husnul khatimah. Tapi kita mohon kepada Allah Ta'ala kelembutan. Saudara Imam selalu, Syekhna Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu selalu mengajarkan itu doa dari Saudara Imam itu, ya Latif ultuf bi fi majarad bi al-magadir wa dabbirni bi ahsani tadbir fi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hubur wa ta'ah wa ibadah wa istiqamah wa arzaq wasi'ah wa suluki tariqati salafus salih. Itu doanya Saudara Imam, suruh minta lutuf. Jadi kita di husnul khotimah kan, pakai yang tadi yang pertama yang diperlihatkan jannah, tanpa sakitnya nggak enak. Diperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kisati satu orang yang yagra laqad ja'akum, itu enggak mati-mati kan, ada itu di Mujarrabatul Imam As-Sanusi waktu beliau menerangkan tentang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kalau dibacakan hari itu orangnya tidak mati kan. Akhirnya ba'dus salihin, ulama, kalau enggak salah alim juga itu, ulama as-salihin ngamalkan itu. Fa umira fawqal miyah, kalau enggak salah sampai 160 atau 130, pokoknya panjang umurnya fawqal miyah.
hatta ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa qala lahu ya fulan ila mata tahrabu minna, sampai kapan kamu lari dari saya ini. Akhirnya hari itu dia tidak baca, hari itu meninggal masyuq li liqa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya maksud di husnul khotimah kan, tapi lutuf fi lutfin, enggak pakai penyakit. Jadi husnul khotimahnya beliau riba mati karena ingin ketemu Nabi, kan ajib itu. Yarjul mauta li liqa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita mau. Yarjul mauta li dukhulil jannah, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal masyayikh wal awliya wal anbiya. Idza dakhaltum al jannah satara fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tara fiha sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. وترى فيها سيدنا آدم ترى سيدنا إبراهيم ترى سيدنا موسى وفوق ذلك ترى الله عز وجل. Ini muncul syauq, kerinduan untuk mati. Bagus kalau ini. Ini yang kita harapkan ya. Ba'da tulil umur insyaallah. Ba'da tulil umur lana wa auladina banatina dhurriyyatina wa hababina siratil wadidah. Wa man ta'allaqa bina wa talamidina as-sadiqina la fawqa al-mi'ah. فوق أمر الصحابة المعمر الشريف في خير ولطف وعافية السرور وحضور والطاعة وعبادة واستقامة وأرزق واسعة حسية معنوية سلوك طريقة السلف الصالح إذا محنة دنيا وأخرى وبعد طول العمر إذا جاء الأجل يا الله أن تميتنا على حسن الخاتمة وأنت راض عنا. Lanjutkan. قال الإمام radhiyallahu ta'ala anhu wa hadhihi al-ma'rifatu, dan pemahaman ini, pengetahuan ini, idza sadaqat, apabila benar, wa ghalabat alaihi, dan menang di dalam batinnya itu hawa nafsu duniawi, kalah oleh syauqul akhirah, bari'a biha minan nifaqi warriya, dia akan bebas daripada sifat kemunafikan. Ini penting ini, warriya, dan tidak ingin dipuji lagi. Itu orang penceramahkah dia, ahli qosidahkah dia, bersuara indah, dialeknya di dalam ceramah membuat orang asyik, enak, terpukau, atau novelis, pengarang yang bagus karangannya. Itu mereka itu ingin dipuji karena jiwanya duniawi, belum masuk ke sana. Kalau ingatan dia selalu ke akhirat, gak usah jauh-jauh ke mati aja, hilang itu. Ada orang, ini contoh yang ba'du masyayikhina sering memberi contoh. Ada orang ketemu satu ahli kasyaf atau peramal, dukun top yang gak pernah keliru ramalannya, selalu jitu. Tukang ceramah ini, tukang ceramah undangannya sehari 10 lah, top sudah. Ketemu tukang ramal atau ahli kasyaf yang ramalannya gak pernah keliru, dibilang ente besok mati, satamutu ghadan, besok kamu meninggal. Yang ngomong gak pernah keliru kasyafnya nih, dia mau ceramah, ini pasti ikhlas sudah ceramahnya, gak kira ria, pikirannya besok dia mati. Apalagi orang yang batinnya sudah ke sana, sudah ke alam akhirat, ngomong gak kira ria, udah gak mungkin ria bisa masuk. Adanya ria itu bagi orang yang ghalabat alaihi ad-dunya, hubbud dunya masih lebih kuat di dalam batinnya daripada hubbul akhirah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalun nasi al-mu'minul 'alim alladhi in ihtija ilayhi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Ini ada riwayat dari Habib Syekh Al-Jufri, paman saya, min masyayikhi kadzalik.
Itu beliau dengar dari Maulana Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Itu Imam Al-Habr kata Habib Syekh cerita, masyayikh tarim, khususon yang dari Ribat, itu kalau murid-muridnya yang alim-alim ini, yang sudah alim-alim yang keluaran Ribat, ayam masyayikh Imam Al-Habr itu kalau ada undangan di maulid atau apalah acara di luar tarim atau di dalam tarim, apalagi yang di luar tarim, misalnya ke Sewun, kemana itu pasti dipesan, jangan sampai kamu ketika di sana jadi seperti ulama, melihatkan ilmu. Kalau ditanya orang tentang ilmu, bab yang mau didatangi ini kan tempat ulama-ulama juga, banyak ulamanya kan, bilang ana astafid. Jadi jangan ngasih penjelasan, bilang saya datang mau nyari mau minta nasihat, mau nyari faedah. Jangan sekali-kali memperlihatkan ilmu. Itu tarbiyahnya Masyayikhul Imam Al-Habr kepada Imam Al-Habr itu, dan kepada ashabu itu begitu. Jadi nggak boleh memperlihatkan bahwa dia ada ilmu. Tadi itu katanya Imam Al-Habr, cerita Habib Syekh, seperti itu tarbiyah zaman dulu tuh. Suruh khumul, jangan memperlihatkan ilmu. Dan sesuai dengan hadis ini. Tarbiyah itu sesuai dengan hadis. Afdalun nasi, afdal, paling utama ini. Al-mu'min, seorang mu'min, al-alim, yang alim, alladhi in ihtija ilaihi nafa'ah. Kalau dia dibutuhkan, dia memberikan manfaat. Artinya, ketika di majlis itu tidak ada ulama, betul-betul sedang tidak ada ulama, boleh itu, azhirul ilm. Memang diperlukan. Atau Anda berada di satu desa, satu kota, yang nggak ada kiainya, nggak ada ustadznya, yang ahli fikih, yang ahli tauhid, ahli ilmu, boleh, azhirul ilm. Tapi kalau masih ada yang muncul, yang benar, ustur nafsak, idfin wujudaka fi ardil khumul, katanya Hikam kan, tanamlah wujudmu di bumi khumul. Wa inistughniya anhu, kalau dia tidak dibutuhkan, aghna nafsahu, dia mencukupkan dengan dirinya sendiri. Artinya ngurusi dirinya sendiri. Dan ngurusi diri sendiri ini kapan khatamnya? Ya kalau mati. Mata intahi ya. Kita nurabbi anfusana indal mamat. Artinya enggak ada habisnya. Memang nasaih al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir itu setelah kita kumpul-kumpulkan itu ya ihya isinya ya. Ada aja yang dibahas Imam Al-Habr gini muncul di Ihya, Anda tahu di sebelah mana. Au fi kutub Imam Al-Ghazali wal Imam Al-Haddad. Imam siapa lagi yang ahli tasawuf yang kitabnya nafi banyak itu. Imam Sya'rani. Tapi khususan yang persis pemahamannya sering saya temukan tuh kalau dari Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir itu, kalau nggak di Ihya ya di Kutubul Haddad. Imam Al-Habr kan tenggelamnya di dua itu, di Imam Al-Haddad sama di Imam Al-Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun, iman itu uryan, telanjang tanpa pakaian. Wa libasuhu, pakaiannya at-taqwa. At-taqwa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan perlu difaham, at-taqwa mustahil didapat kecuali untuk orang yang telah ma'rifah. Jadi harus arafallah, memahami wujud, qidam, baga ila akhirih, faham, netes ke hati, baru bisa takwa. Takwa, takut kepada Allah tanpa ma'rifah mustahil. Kayak beginilah, kamu takut sama siapa? Gak tahu ya siapa namanya yang saya takut itu. Nah, mustahil. Kecuali disebut
kamu takut dari si Zaid. Zaid ini terkenal ahli silat, ahli ini sakti apa, kejam juga. Nah, baru muncul takut. Tapi takut sama siapa? Gak tahu ya siapa namanya itu. La ta'rifu ar-rajul alladhi takhafuhu, mustahil. Begitu juga taqwa. At-taqwa qabla al-ma'rifati billah, bimana sebelum ma'rifat kepada wujud qidam baqa dan semua mu'taqad 64 itu mustahil hukumnya. Wa zinatuhu al-haya'u, hiasannya adalah malu. Wa thamratuhu, dan buahnya al-ilmu, adalah ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Allahumma ja'alna minhum. Aqrabun nasi, paling dekatnya manusia, min darajatin nubuwah, dari derajat kenabian, dari derajat kenabian, ahlul ilmi, ahli ilmu, wal jihadi, dan ahli jihad. Wa amma ahlul ilmi, adapun ahli ilmu, fadallun nasa ala ma ja'at bihir rusul. Fa ahlul ilmi, maka ahlul ilm, mereka menunjukkan manusia ala ma, atas apa-apa, ja'at yang datang, bihi, dengan ma, siapa, ar-rusulu, para rasul. Wa amma ahlul jihadi, adapun ahlul jihad, fajahadu bi asyafihim, maka mereka berjuang dengan pedang-pedang mereka, ala ma ja'at bihir rusulu. Kenapa mereka berjuang dengan pedang? Atas apa-apa ja'at yang datang bi, dengan ma, siapa, rusulu, para rasul, karena membela ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Sungguh meninggalnya satu kabilah lebih ringan daripada meninggalnya seorang alim. Terus repotnya itu ulama yang betul-betul ulama, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, diakui oleh Imam Ghazali, diakui oleh ulama-ulama yang top-top itu, biasanya kalau udah meninggal gantinya susah ya. Insyaallah. Yang persis, maksud saya yang persis. Wa hadza musyahad. Kalau Anda tanya sama kiai-kiai Jawa Timur itu, boleh cek omongan saya ini. Dulu itu ada itu alim luar biasa, ya alim, ya wali, ya keramat, lengkap wis. Ente cari mangkoba apa, manaqib apa di ulama, ada di beliau itu. Namanya Kiai Hamid Pasuruan radhiyallahu taala anhu. Itu, aduh, dakwahnya itu padahal ya nggak teriak-teriak, kalau ngomong lembut, halus gitu, ya nggak ceramah. Tapi dakwahnya itu ke semua kelompok masuk. Ke kelompok habaib masuk, ke ulama masuk, ke pejabat masuk, ke Cina masuk, ke orang kaya masuk, orang miskin masuk. Begitu beliau meninggal, ilal an, sampai malam ini belum ada khalifah yang persis seperti beliau. Yang persis ya, yang persis seperti beliau belum ada. Tapi kalau melihat rumus, memang nggak mungkin ya, pasti. Pasti setiap wali meninggal ada khalifahnya, itu pasti ya. Hanya berarti nggak di Jawa Timur lagi. Itu makanya kalau lagi ada, sedang ada orang-orang begitu itu, cepat dikejar, diambil ilmunya, diambil barokahnya, diambil doa, terutama doanya Kiai Hamid itu. Masya Allah. Kalau bahasa saya, doanya Kiai Hamid itu bisa menembus sampai puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun. Ke cucu-cucu itu bisa nyampe itu. Kalau beliau mama doakan saya, saya sayang mendapati beliau masih SD saya. Belum berakal. Tuh dapat doanya Kiai Hamid buat cucu saya yang belum muncul. Nyampe. Mujabud da'wa jiddan. Karena itu kalau sedang ada orang-orang begitu itu harus dikejar.
Kayak ini Syekhuna yang di Tuban, Habib Abdul Qadir. Siapa yang ganti? Sudah ketemu lagi. Radhiyallahu taala anhu. Ini kalau kita dengar kebetulan wa'asa Allahumma wa Allahumma, setelah ini muncul aulia wa ulama yang sekelas Kiai Hamid, sekelas Habib Abdul Qadir, ente dengar, kejar itu mumpung masih hidup. Kita nggak tahu kapan. Haula ahbabullah, Allah baru sudah yuhib kan, mau ngambilnya kan ala ma'aradallah. Pokoknya ada, cepat dikejar. Saya sering ngomong sama orang-orang dekat saya. Ada orang belajar kitab sampai 10 tahun, 20 tahun. Kalau cara saya. Sama ketemu Nabi Allah Khadir 1 kali didoakan. Mending mana? Mending doanya Nabi Khidir, pasti mustajab. Bukan berarti nggak mondok, bukan. Nggak kesana maksud saya. Ini mah sedang perbandingan. Jadi orang yang doa, oh mujab. Kama Habib Abdul Qadir Tuban, Kiai Hamid Pasuruan, siapa lagi yang terkenal mustajab doa itu, Soleh Tanggul, itu jarang-jarang munculnya, jarang-jarang. Tapi pasti ada khalifahnya. Hanya Qadiyakun mungkin khalifahnya di luar negeri, nggak tahu di negara mana. Ightinamul fursah. Wa asa, thumma asa, Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa fadlihi wa judih memunculkan lagi orang-orang seperti haula'il kiram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.